Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu. Dan pagi hari ini kita memuji Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami datang untuk memuji, memuliakan namamu. Kami mau mempersembahkan yang terbaik yang ada pada kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan memuji Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan, biar bumi akan berlalu tapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Sekali lagi katakan, saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu
satu pujian. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau luar biasa dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Kami tetap cinta Engkau Tuhan. Walaupun keadaan kami secara manusia kami tidak mampu, tapi kami mau tetap cinta kepada-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak benar Tuhan Yesus yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, tetap cinta. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau
Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Enci Lydia. Senang sekali rasanya bisa ketemu lagi. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, sudah menyenangkan hati Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, yang masih pegang HP, yang masih main HP, HP-nya disimpan dulu ya. Hari ini kita fokus dengarkan firman Tuhan. Cerita firman Tuhan hari ini tentang Elia di tepi sungai Kerit. Kisah ini bisa adik-adik baca dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ayat 6. Tapi bacanya sebentar saja ya. Saat ini dengar dulu cerita Enci. Oke? Nah, pada zaman dahulu ada seorang bernama Elia. Elia ini adalah seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan. Pada waktu itu Elia hidup di masa pemerintahan Raja Ahab. Ahab ini adalah seorang raja yang jahat di mata Tuhan. Mengapa jahat? Karena Ahab ini dia menyembah berhala, menyembah patung-patung. Padahal Tuhan bilang kan kita tidak boleh menyembah Allah lain selain Tuhan. Namun Ahab karena dia menikah dengan Isabel, akhirnya dia menyembah patung-patung. Bahkan dia membuat kuil-kuil sehingga rakyatnya disuruh menyembah patung-patung di kuil itu. Dan hal itu menimbulkan sakit hati Tuhan. Sehingga Tuhan menyuruh Elia, "Elia, pergilah engkau kepada Ahab. Katakan kepada Ahab." Dan akhirnya Elia pun pergi kepada Raja Ahab. Ketika sampai kepada Raja Ahab, Elia bilang apa yang Tuhan katakan, bahwa tahun-tahun ini tidak akan ada embun ataupun hujan yang turun ke bumi kalau tidak dikatakan Tuhan. Dan Raja Ahab pun mendengar bahwa Elia mengatakan itu, hatinya, tapi dia tidak takut, dia tetap menyembah berhala itu. Dan Tuhan menyuruh Elia, kamu pergi ke arah timur sungai Yordan di tepi sungai Kerit. Di situ aku akan memelihara hidupmu. Aku akan mengirimkan burung-burung gagak untuk memberi engkau makan, dan engkau dapat minum dari air di tepi sungai Kerit itu. Kemudian Elia pun pergi meninggalkan Raja Ahab, negeri Raja Ahab, dan dia pergi tinggal di tepi sungai Kerit itu. Waktu pergi ke tepi sungai Kerit itu, Elia tidak memikirkan, wah, bagaimana ya caranya burung-burung gagak Tuhan suruh untuk bawa makanan, bawa roti, bawa daging. Tapi Elia taat. Elia pergi saja. Dia percaya kalau Tuhan bilang Tuhan akan memelihara hidup Elia di masa kekeringan itu, di masa kesulitan itu. Elia percaya bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Dan Elia pun hidup di tepi sungai Kerit itu. Pagi, Elia mulai lihat di langit. Oh, ada yang hitam-hitam terbang mendekat. Apa ini? Ketika semakin mendekat, ternyata ada burung-burung gagak yang membawakan roti dan daging untuk Elia. Setiap hari, pagi, sore, ada burung-burung gagak yang menyediakan makanan untuk Elia. Tepat seperti apa yang dijanjikan Tuhan. Dan Elia pun hidup di tepi sungai Kerit selama musim kekeringan itu. Dan adik-adik, mungkin masa sekarang ini adalah masa kekeringan ya, masa susah. Orang bilang zamannya corona, zaman susah, ekonomi susah. Mungkin ada orang tua dari adik-adik, keluarga adik-adik yang dalam kesusahan, orang tuanya mungkin tidak mendapatkan penghasilan, dipecat dari pekerjaannya, untuk makan sehari-hari susah. Tapi sebagai anak Tuhan kita tidak perlu khawatir ya. Karena apa? Tuhan sudah janji bahwa Tuhan akan memelihara hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan tidak akan meninggalkan kita, sedetik pun Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Jadi ada mama papa di rumah, ada kakak-kakak, bilang kepada mereka, "Mama, papa, tidak usah khawatir. Walaupun masa corona, orang bilang masa sulit, tapi kita tetap memiliki Tuhan yang besar, yang sanggup memelihara hidup kita. Kita tetap akan bisa hidup, kita akan tetap bisa makan, karena Tuhan itu yang memelihara hidup kita." Ya, adik-adik percaya kan? Yang penting apa? Ingat selalu firman Tuhan, lakukan selalu firman Tuhan.
hidup bersama Tuhan dan jangan melupakan kasih setia Tuhan. Dan yang paling penting, setiap hari kita harus menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Jangan seperti Raja Ahab yang menyembah berhala, menyembah Allah lain, tapi Allah yang kita sembah adalah Tuhan Tuhan Yesus. Nah, hari ini ada juga ayat hafalan untuk adik-adik. Ayat hafalannya terdapat di dalam Mazmur 136 ayat yang ke-25. Mazmur 136 ayat 25, di situ dikatakan, Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ulangi lagi, sekali lagi, Mazmur 136 ayat 25. Dia yang menyediakan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan minggu ini ada aktivitas juga untuk adik-adik semua. Aktivitasnya, adik-adik boleh merekam lewat HP bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan adik-adik selama musim corona ini. Misalnya hari ini adik-adik bisa diajak mama papa makan yang enak di rumah makan. Itu merupakan salah satu pemeliharaan Tuhan. Karena di tempat lain mungkin untuk makan saja mereka sudah susah. Jadi adik-adik boleh minta tolong mama, papa, kakak, bisa minta tolong tante, om untuk merekam, kemudian mengirimkannya di Facebook Sekolah Minggu GPD Eklesia. Oke, puji Tuhan, sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa tetap berdoa, tetap menyembah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, adik-adik, kita sudah mengikuti ibadah, bahkan kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan. Saat ini kita akan akhiri ibadah. Mari semua kita mengangkat tangan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa. Kami serahkan anak-anak yang ada di Provinsi Gorontalo, anak-anak yang ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Bahkan kami teringat anak-anak yang ada di seluruh dunia menjadi anak-anak yang takut kepada orang tua. Bahkan terlebih mereka akan menjadi takut kepada Tuhan. Kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami. Dari presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, sampai kepada aparat yang ada di desa-desa. Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Dan lewat ibadah pada saat ini, kami memberkati bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memulihkan bangsa kami lewat ibadah anak-anak pada saat ini. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.